Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Fadil dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang demokrasi terpimpin di Indonesia. Langsung saja yang pertama, apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Selanjutnya yaitu latar belakang. Hari ini, mari kita eksplorasi periode penting dalam sejarah politik Indonesia dari tahun 1959 hingga pada tahun 1966. Periode ini ditandai dengan upaya gagal untuk kembali ke Konstitusi 1945 melalui Majelis Konstituante dan serangkaian peristiwa politik yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membuat pengumuman penting di Istana Merdeka. Beliau mengumumkan dekret presiden yang membubarkan Majelis Konstituante dan mengembalikan Konstitusi 1945 dalam rangka sistem demokrasi yang baru yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Dekret ini tidak hanya mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, tetapi juga dukungan dari elemen-elemen kunci seperti Mahkamah Agung dan Kepala Staf Angkatan Darat. Dukungan ini menjadi kunci dalam restrukturisasi pemerintahan yang mengakibatkan perubahan Kabinet Juanda. Lalu, dalam perubahan kabinet, dalam langkah transformasional pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda digantikan oleh Kabinet Kerja. Presiden Soekarno mengambil peran sebagai Perdana Menteri, sementara Insinyur Juanda menjadi Menteri pertama. Selanjutnya menuju demokrasi terpimpin. Langkah-langkah ini menandai fase awal menuju implementasi demokrasi terpimpin. Restrukturisasi ini tidak hanya menciptakan stabilitas, tetapi juga meletakkan dasar untuk era politik baru di Indonesia. Sebagai kesimpulan, periode evolusi politik ini ditandai dengan tindakan-tindakan mendalam membentuk jalur demokrasi Indonesia. Perjalanan dari upaya konstitusional yang gagal hingga pendirian demokrasi terpimpin menjadi bab penting dalam sejarah bangsa ini, membuka jalan menuju lanskap politik yang lebih stabil dan tangguh. Selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu kepemimpinan absolut dari Presiden Soekarno. Yang kedua yaitu pembubaran DPR Pemilu 1955 dan pergantian dengan DPR gotong royong. Yang ketiga adalah pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup oleh MPRS pada tahun 1965. Yang keempat, ada penafsiran terpisah-pisah Pancasila. Yang kelima, ada konsep Nasakaum, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Lalu yang keenam, ada politik luar negeri bebas aktif yang mendukung komunis. Lalu, kita akan membahas perkembangan demokrasi terpimpin. Yang pertama, pada tahun 1960 yang berisi Dekret Presiden membentuk Dewan Nasional menggantikan MPRS dan DPAS. Yang kedua, pada tahun 1962, Dekret Presiden membentuk Front Nasional sebagai wadah perjuangan rakyat. Yang ketiga, pada tahun 1963, Dekret Presiden membentuk Dewan Pertahanan Revolusi. Yang keempat, pada tahun 1964, Dekret Presiden membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Lalu yang kelima atau yang terakhir, pada tahun 1965, Presiden membentuk Komando Aksi atau KAK. Lalu, kita masuk akhir dari demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang pertama, pada 30 September 1965,
G30S diduga dilakukan oleh PKI dan sekelompok perwira TNI yang pro-komunis. Lalu, G30S menewaskan 6 jenderal TNI dan menculik Presiden Soekarno. Peristiwa G30S dipatahkan oleh Mayor Jenderal Soeharto. Aksi anti-komunis ini menelan korban ratusan ribu orang. Lalu, G30S mengubah peta politik, melemahkan posisi Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada 11 Maret 1966, Super Semar memberikan kewenangan penuh kepada Jenderal Soeharto. Pada 12 Maret 1967, MPRS mencabut mandat Presiden Soekarno, lalu menunjuk Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada 27 Maret 1968, MPRS menetapkan Jenderal Soeharto sebagai presiden definitif. Lalu yang terakhir pada 22 Agustus pada tahun 1969, MPRS menetapkan berakhirnya demokrasi terpimpin dan berlakunya demokrasi Pancasila di Indonesia. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang demokrasi terpimpin di Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Orde Lama. Kurang lebihnya mohon maaf saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.